Kasus pembunuhan di Subang sudah berjalan 4 bulan dan memasuki bulan ke-5. Banyak fakta dan bukti yang sudah dikantongi tim penyidik yang diperoleh dari tempat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Apakah benar belum ditemukannya siapa pelaku pembunuh Ibu Tuti dan Amel karena keteledoran tim penyidik? Atau memang para pelaku baik itu otak atau dalang, pelaku dan yang membantu jago dan ahli dalam melakukan pembunuhan? Bisa jadi para pelaku memanfaatkan kelemahan penyidik sehingga kasus pembunuh ibu dan anak di Subang belum juga terungkap. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita dari Wong TV News. Anjas di Thailand, YouTuber yang mengawal kasus Subang mengulas di 48 jam pertama setelah kejadian pembunuhan. Ada dugaan tim penyidik tidak mengindahkan standar operasional prosedur atau SOP pada saat melakukan penyelidikan kasus. Kata Anjas, ada dugaan keteledoran yang dilakukan tim penyidik pada awal-awal kasus ini muncul, utamanya di 2 hari pertama atau 48 jam pertama. Sebenarnya pelakunya nggak jago-jago amat sih, cuman ada dugaan bahwa ada keteledoran dari tim penyidik. Terutama pada saat awal-awal kasus ini muncul di 48 jam pertama, ujar Anjas dalam video di kanal YouTube Anjas di Thailand. Kasus Subang ini, kata Anjas, merupakan kasus domestik yang berhubungan dengan masalah sosial keluarga dan juga tidak ada tekanan politik atau orang-orang besar pada saat kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini muncul. Namun karena ada kesalahan yang dilakukan penyidik, maka pengungkapan kasus penodaan Subang ini menjadi lama. Salah satu keteledoran yang dilakukan tim penyidik menurut analisa Anjas, diulangnya otopsi terhadap jasad Tuti dan Amel. Autopsi pertama dinilai tidak lengkap dan dilakukan terlalu cepat, keluarga menilai kurang detail. Dan di autopsi kedua, yang dilakukan tim penyidik ada koreksi soal kematian korban, dan juga menambahkan ada beberapa detail yang belum dilakukan. Itu obrolan yang dilakukan dengan Dr. Hastri, walaupun beliau tidak menyebutkan secara spesifik apakah hasilnya itu karena yang berhak adalah tim penyidik, kata Anjas. Untuk hasil otopsi kedua belum pernah dipublikasikan. Masyarakat menduga-duga kenapa hasil otopsi pertama dipublikasikan, sedangkan hasil otopsi kedua tidak, maka wajar jika muncul banyak spekulasi. Namun kata Anjas, tim penyidik memiliki strategi untuk mengungkap kasus ini secara cepat dan mengumumkan siapa pelakunya. Tapi, jika tidak juga terungkap siapa pembunuh ibu dan anak di Subang, maka akan semakin liar opini yang berkembang di masyarakat. Dan ini menyangkut kredibilitas dan profesionalitas institusi kepolisian secara umum. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan komennya.